semuanya, selamat datang di mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi. Perkenalkan, saya Yuliani Dewi Risanti. Pada pertemuan ini akan membahas materi mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari MSDM, tujuannya, fungsi, serta lingkungan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Mondi tahun 2008 adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan menurut Peter dan Davis tahun 1996, tujuan MSDM adalah meningkatkan kontribusi produktif karyawan secara strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah seorang individu yang dianggap sebagai aset yang perlu dikelola dengan cermat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa MSDM adalah pengelolaan individu untuk organisasi mencapai tujuannya. Baik, tujuan MSDM dapat dibagi menjadi 4, yaitu organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan personal. Yang pertama adalah tujuan organisasional. Apa sih manfaatnya melakukan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi? Tujuan organisasional dari manajemen sumber daya manusia ini untuk memastikan kontribusi MSDM pada efektivitas organisasional. Departemen SDM memberikan dukungan kepada pimpinan, manajer, untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dalam hal ini, para pimpinan tetap bertanggung jawab penuh pada bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dalam pengelolaan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada tujuan fungsional dari MSDM. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang berkontribusi pada Departemen Sumber Daya Manusia sehingga dapat terjaga dalam tingkat yang layak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia harus direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga penting untuk melakukan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Berikutnya, yang ketiga adalah tujuan kemasyarakatan, di mana MSDM harus bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan yang ada dengan meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Dan yang terakhir adalah tujuan personal. Sangat jelas bahwa manajemen sumber daya manusia tidak hanya membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, tapi juga membantu kebutuhan personal bagi individunya. MSDM akan membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi sejauh tujuan tersebut mendorong kontribusi individu bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawannya dipertahankan dan dimotivasi. Jika tidak, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi lebih detail dan lebih mendalam dari manajemen sumber daya manusia menurut Peter dan Davis. Fungsi MSDM melibatkan persiapan dan seleksi yang di dalamnya mencakup analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Kemudian ada kompensasi dan proteksi yang di dalamnya mencakup upah atau gaji, insentif, tunjangan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan atau K3. Kemudian juga pengembangan dan evaluasi yang di dalamnya mencakup orientasi, penempatan, PHK, pelatihan, pengembangan, perencanaan karir, dan juga penilaian kinerja. Dan yang terakhir adalah hubungan kekaryawanan dan audit yang di dalamnya mencakup hubungan karyawan, hubungan serikat pekerja dengan manajemen, serta audit MSDM. Nah, kita juga akan melihat dan memahami fungsi-fungsi dari MSDM berdasarkan dari pendapatnya Mondi. Menurut Mondi, fungsi MSDM dibagi menjadi 5, diantaranya adalah penyediaan staf atau staffing, yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia, kompensasi dan benefit, keselamatan dan kesehatan, kemudian yang kelima adalah hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Oke, yang pertama adalah staffing atau penyediaan staf, merupakan proses untuk memastikan
bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan proses penyediaan staf, hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan analisis jabatan untuk mengetahui, mengumpulkan, dan menganalisis informasi mengenai pekerjaan yang dibutuhkan, kemudian melakukan perencanaan SDM, dan yang terakhir adalah melakukan proses perekrutan dan seleksi karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Dalam fungsi ini, individu akan dibekali berbagai kemampuan dengan melakukan pelatihan untuk dapat mengupgrade keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Hal ini tentu saja dapat membantu perusahaan dalam hal kinerja individu untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya mengenai kompensasi dan benefit. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial langsung yang di dalamnya terdapat gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan yang mencakup semua imbalan finansial yang tidak termasuk ke dalam kompensasi langsung. Contohnya adalah cuti yang dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada juga kompensasi non-finansial, di mana hal ini mencakup kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis di mana orang tersebut bekerja. Aspek yang tidak kalah penting dalam fungsi MSDM ialah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek tersebut sangat penting bagi karyawan dalam bekerja di lingkungan pekerjaan supaya aman dan menikmati kesehatan yang baik sehingga cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Baik, suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengan itikat baik jika karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia di sini memiliki fungsi yang cukup krusial bagi hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Seluruh bidang fungsional MSDM saling berhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang atau satu fungsi akan mempengaruhi bidang-bidang yang lainnya. Sebagai contoh, ketika merekrut calon pegawai berkualitas terbaik, hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang apabila kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan yang pada ujungnya adalah terjadinya penurunan produktivitas. Kemudian juga sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Baik, di sini kita dapat melihat bagan dari Mondi tahun 2008 yang menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan keberadaannya dan dapat berkaitan dengan berbagai aspek baik itu lingkungan internal perusahaan yang mencakup pemasaran, keuangan, operasional, area fungsional, maupun lingkungan eksternal yang mencakup pertimbangan terhadap legal, para tenaga kerja, masyarakat, serikat pekerja, pemegang saham, customer, teknologi, dan berbagai peristiwa yang tidak terduga. Berikut ini merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika melakukan perencanaan sumber daya manusia. Aspek di sini adalah aspek eksternal yang termasuk di dalamnya adalah political dan legal, kemudian juga sosial dan budaya, kemudian teknologi, dan juga ekonomi. Faktor-faktor eksternal ini perlu juga diperhatikan ketika perusahaan akan melakukan perencanaan dan mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan. Baiklah, demikian gambaran singkat mengenai dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Penting untuk diingat bahwa
Manajemen sumber daya manusia bukan hanya tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi juga tanggung jawab seluruh anggota organisasi. MSDM memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Di sini terdapat beberapa referensi bacaan mengenai manajemen sumber daya manusia yang dapat dipelajari untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai MSDM. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.